Renungan Minggu ke-24 masa biasa tahun B 12 September 2021. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalam dan semoga semuanya sehat-sehat saja dimanapun Anda berada. Saudara-saudariku terkasih, jujur saja hari ini Minggu ke-24 masa biasa, di depan kita dihidangkan 3 kutipan sabda Tuhan dalam kitab suci. Yang pertama, Injil Santo Markus bab 6 ayat 27 sampai dengan 35. Pada awalnya Yesus menanyakan pendapat orang tentang dirinya. Kebanyakan orang itu melihat Yesus hanya di sisi luarnya saja. Dia orang hebat. Nah, disamakan dengan nabi-nabi yang hebat zaman dulu. Nah, ketika hal itu ditanyakan kepada para rasul, Petrus mewakili teman-temannya menjawab dengan mantap, "Engkau adalah Mesias." Ternyata kemantapan itu belum diikuti pemahaman yang benar. Apa konsekuensi dari Mesias itu sendiri? Yaitu penderitaan. Tidak bisa. Itulah pendapat Petrus. Reaksi Petrus demikian. Yesus menjalankan misinya dengan penuh kesungguhan hati, dan setan selalu ingin membuyarkan ketaatan Yesus itu. Kini setan memakai Petrus yang berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Mesias tidak boleh menderita, tetapi harus terus jaya dan mulia. Itulah pikiran Petrus. Karena itu Yesus menghardik setan yang bercokol di hati Petrus. "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Maka untuk semakin menyadarkan para murid, Yesus mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku." Dan Yesus menambahkan lagi, "Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Yesus tidak lagi menghiraukan bagaimana nasibnya, asalkan tetap setia pada Bapa dan setia pada misinya, yaitu keselamatan umat manusia. Yesaya bab 50 ayat 5 sampai dengan 9a. Nabi adalah hamba Yahweh atau Allah yang harus terus terpaut pada Allah. Dia ditugaskan untuk berbicara dan mengajar dengan kata-kata yang ditentukan Allah untuk diteruskan olehnya kepada orang lain. Karena tugas itulah ia sering mengalami penganiayaan. Namun semangatnya membantu mereka bertahan dalam tugasnya itu. Hamba boleh yakin akan bantuan Allah yang senantiasa siap membantu dia. "Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Dia menyatakan aku benar. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah?" Saudara-saudari terkasih, ini bukan kesombongan Nabi, melainkan justru kerendahan hatinya yang sadar sepenuhnya akan pertolongan Tuhan yang membuat dia berani dan tahan uji. Mungkin sejenak kita ingat kata-kata Santo Paulus, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini,
Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 2 Korintus bab 4 ayat 1 dan 7. Yakobus bab 2 ayat 14 sampai dengan 18, ini bacaan yang kedua. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Begitu kata Yakobus. Iman harus terwujud dalam tindakan-tindakan yang sesuai dengan Injil. Iman akan menumbuhkan ketaatan dan kesetiaan karena penyerahan total tadi. Apapun risiko dan konsekuensinya dari penyerahan total tadi. Ini harus menjadi ciri khas kekristenan kita, bahkan menjadi identitas jati diri kekristenan kita. Arahan Santo Yakobus dalam kutipan ini menjadi kunci atas semuanya. Yang jauh sebelum para rasul maupun Paulus mengatakan hal itu, sudah terlaksana pada diri para nabi dan terpenuhi seluruhnya pada diri Yesus Mesias yang mengalami penderitaan sampai wafat di salib, namun dibangkitkan pada hari ketiga. Sangat indah apa yang dikatakan oleh Paulus sebagai buah dari ketaatan yang kiranya semoga terlaksana juga pada kita masa kini. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Saudara-saudariku terkasih, semakin tinggi pohon, semakin besar angin menerpanya. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak tanggung jawab yang diembannya. Nah, semakin teguh imannya, semakin kompleks perbuatan kasih yang dituntut daripadanya. Saya ulangi, ini yang terakhir, semakin teguh imannya, semakin kompleks perbuatan kasih yang dituntut daripadanya. Maka kalau orang mengaku teguh atau kuat imannya, entah itu di batin entah dikatakan, dia harus melihat apakah betul-betul karya cinta kasihnya sungguh-sungguh hebat dalam kehidupan bersama. Setiap orang pasti mengusahakan yang terbaik bagi hidupnya. Namun itu bukan soal yang mudah. Selalu ada saja kesulitan dan penderitaan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa semuanya pasti aman, jalan lancar tanpa hambatan dan bebas dari kesulitan. Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu. Dalam menjalani kehidupan ini ada saja hal-hal yang mendorong sehingga bisa lancar jalannya, namun juga tidak sedikit yang menghambat sehingga kadang jalannya tersendat-sendat. Pendorong yang paling kuat adalah suara hati kita, yang adalah suara Roh Kudus yang pasti memberi support kepada kita agar kita berani terus meski apapun terjadi. Tentu harus kreatif, selalu berani mawas diri dan mencari cara-cara baru yang baik dan benar, yang mungkin lebih baik dan lebih efektif dengan cara yang bisa kita lakukan. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus demikian, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi-tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, dan janganlah menganggap dirimu pandai.
Roma bab 12 ayat 16. Sikap itu akan membuahkan sikap rendah hati dan pasrah pada bimbingan Tuhan melalui kritik, masukan, usulan, ataupun saran-saran orang lain yang bermaksud baik, yang konstruktif, bukan kritik yang destruktif. Sikap pasrah dalam seluruh usaha kita itu sangat penting agar kita terhindar dari rasa kecewa, stres, dan sebagainya. Bisa jadi kecewa, stres, dan lain itu merupakan, bisa jadi kecewa, stres, dan lain-lain itu merupakan perwujudan dari faktor penghambat yang juga muncul dari diri kita sendiri yang mungkin sombong, sok suci, dan merasa segala-galanya seakan hanya dia sendiri yang mampu. Manakala ada hambatan kecil dan jatuh, dia akan stres berat. Orang seperti ini biasanya kurang pasrah dan cobaan sedikit saja sudah bisa ambruk. Maka hati-hati. Saudara-saudariku terkasih, berkaitan dengan hal itu semua, mungkin kita bisa merenungkan tema pertemuan yang kedua bulan Kitab Suci Nasional, yaitu Yesus sahabat orang yang kehilangan cinta kasih. Hal itu berkaitan dengan situasi saat ini. Banyak orang yang kehilangan orang yang sangat dicintainya, entah itu anggota keluarga, entah itu sahabat, handetolan, dan sebagainya, yang meninggal dunia karena serangan wabah ini. Tema ini didukung oleh kutipan kitab suci Yohanes bab 11 ayat 1-45, kisah tentang Lazarus yang mati yang membuat Marta dan Maria sangat sedih. Lazarus yang menjadi tonggak keluarga atau sokok guru keluarga mati. Marta dan Maria sangat sedih. Dan Yesus datang menemani mereka. Dan terjadilah dialog panjang antara Yesus dengan Marta dan Maria yang berada dalam persimpangan jalan antara percaya dan protes kepada Yesus. Dan akhirnya Yesus menegaskan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Meskipun demikian, Yesus pun mengalami kegalauan yang sangat saat melihat Maria dan orang banyak pada menangis. Yesus pun menangis juga sampai orang berkata, "Lihatlah betapa kasihnya padanya." Yohanes 11 ayat 36. Namun Yesus kembali tenang dan kemudian membangkitkan Lazarus. Pasti Maria dan Marta sangat senang dan semangatnya bangkit kembali karena agul-agul, maksud saya tonggak tadi atau kekuatan keluarga tadi, tumpuan hidup keluarganya kini hidup kembali. Kita pasti tidak akan mengalami seperti itu, maksud saya orang yang keseripaan saudaranya lalu Yesus datang dan membangkitkan yang mati pasti tidak akan terjadi. Tetapi Yesus pun tetap datang melalui saudara-saudari yang melayat atau ikut mendoakan, lebih-lebih juga mungkin Romo yang memberkati jenazah itu, melainkan dia mendapat hiburan atau kehadiran Tuhan tetap ada melalui mereka-mereka itu, yaitu yang melayat atau ikut mendoakan atau juga Romo yang memberkati dan semangatnya dibangkitkan kembali. Yang keseripaan tidak ambruk, tidak tersungkur habis, tetapi karena kehilangan cinta melainkan dibangkitkan semangatnya. Sahabat sejati akan selalu hadir, baik langsung mau dalam suka maupun lebih-lebih dalam duka, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau bahasa saat ini adalah
tatap muka atau online atau online. Perkaranya sekarang, apakah Allah Sang Penolong seperti yang dikatakan Yesaya itu selalu kita hadirkan di hati kita dalam doa, dalam keheningan mendengarkan sabda, dalam mengikuti ibadat-ibadat dan sebagainya. Di sana kita berusaha untuk memanggil atau menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita bersama, dalam hati kita bersama, karena Tuhanlah kekuatan kita. Kepasrahannya kepada Yahweh, Yesaya tadi, membuat Nabi berani terus maju meskipun mengalami banyak aniaya. Yesus yang setia pada Bapa juga, dan keselamatan umat manusia juga tidak mundur, jalan terus meskipun salib menantinya. Dan bagaimana kita? Apakah kita berani berkata kerso dalem kelampahono? Apakah kita mau mundur apabila mengalami penganiayaan, mengalami fitnah, mengalami macam-macam teror dari entah dari mana? Apakah kita mundur? Apakah kita tetap maju melaksanakan kasih sebagai perwujudan iman itu? Kalau demikian halnya, maka iman betul-betul identitas Kristiani kita. Apakah kita berani, saya ulangi kata saya lagi, apakah kita berani berkata kerso dalem kelampahono, atau lebih lengkap kaula abdine Allah sandika ing dalem, dan jujur betul-betul menyadari bahwa yang sangat dicintainya itu sudah tiada, atau kita akan terus longso, bahkan protes terus menerus. Susah ya susah, ning ojo kedawa-dawa, mengko mundak dadi leloro sing ora ana tambane kejaba pasrah sumarah ing ngarsa dalem Gusti kang murba wasesa pati lan urip kita. Kalau saya bahasa Indonesia kan, ya sedih ya monggo sedih, dan memang sedih. Tapi kalau ini berlarut-larut, ini akan menjadi penyakit yang berbahaya, karena itu bukan hanya penyakit raga, tetapi penyakit jiwa itu yang sangat membahayakan. Dan saya katakan sekali lagi dalam bahasa Jawa, susah ya susah, ning ojo kedawa-dawa, mengko mundak dadi leloro njero lan njaba, sing ora ana tambane kejaba pasrah sumarah ing ngarsa dalem Gusti kang murba wasesa pati lan urip kita, supaya kita tetap bisa mbudidaya lan makarya. Kiranya inilah perwujudan iman kita kepada Tuhan, agar iman kita tetap hidup dan kita selalu dapat bangkit kembali meskipun hidup ini kadang jatuh bangun nungsang jempalik sing katone ora ana rampunge. Kita harus tetap percaya bahwa nantinya akan indah pada waktunya, asal kita tetap memiliki iman yang membuat kita terus berharap, asalkan kita hidup saling mengasihi. Itulah identitas Kristiani kita. Dan jangan heran bahwa salah satu perwujudan iman saat ini adalah salah satu saja, setia pada protokol kesehatan. Loh, apa hubungannya loh dengan disiplin akan hal itu? Berarti kita saling mencintai satu sama lain, saling menjaga, agar kita boleh berharap wabah ini akan semakin turun merayap hingga lenyap. Semoga kalau demikian yang terjadi, benar-benar iman sungguh-sungguh merupakan identitas atau jati diri Kristiani kita. Itulah judul yang saya pakai untuk renungan ini, yaitu iman identitas Kristiani. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Salam sehat saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sehat selalu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Mbayat 12 September 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat. Amin.